Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi, dan ketemu lagi dengan obrol-obrolan ya, New X ya, New X di klasik distorsi DS3. Ini juga ada ini ya, pemiliknya sama. Nanti satu-satu dulu kita upload. Nah, ini di video saya sebelumnya pernah ada juga ya, memperbaiki ini rusak di potensio dan bagian elko-nya ya, untuk bagian distorsinya itu ya, gainnya. Nah, ini kurang lebih hampir sama ya, seperti itu ya. Cuma untuk potensio gainnya itu saya putar-putar nggak krosok-krosok gitu ya, aman ya ini ya. Bentar nih, ini dari anunya saya ya, bluetooth saya nih, agak slow ya nih. Jadi gini ya, distorsinya itu ketika gainnya saya putar gitu, pas posisi tengah ini ya, saat ini dia seperti besar kecil lagi gitu ya. Nah, ini kemungkinan rusak ya antara potensio atau elko-nya yang bermasalah ya, seperti itu ya. Nah, ini lebih pastinya kita buka dulu ya. Jadi ini ketika saya, kamera bisa kedengaran kayak ketika saya putar gitu sini gitu, ini kecil-kecil besar, pas sini kecil, sini agak besar lagi ya, seperti itu. Jadi dia nggak langsung, nah kalau kita besarkan besar semakin besar ya, di titik tertentu itu dia ada yang suaranya kecil gitu ya. Distorsinya itu ya yang jelas bermasalah ya, untuk gainnya ya, gainnya itu ketika kita buka itu bermasalah, sama seperti di video saya yang sebelumnya itu ya, hampir sama lah ya, menurut saya sama sih kasusnya. Nah, tentunya ya kita bongkar dulu, lihat dulu. Ini saya bongkar dulu aja ya. Oh, ini skrupnya udah selen ya, pernah dioplok-oplok mungkin. Jadi apa namanya, kemungkinan di situ, kemungkinan ya, kita lihat dulu. Skopnya selen ya, tentunya saya lihat dulu ya, pernah dioplok-oplok ya, kita lihat bagian mana yang dioplok-oplok. Nanti kita lihat termasuk potensionya juga ya, tapi potensionya ini enggak kresek-kresek ya, saya cek itu dia enggak sak gitu ya, aman lah, potensionya aman ya. Ini aja sih, kita lihat ya, kita lihat perkiraannya itu ya. Misalnya kita ganti dulu, paling anu ya, ganti dulu elko-nya ya, potensionya belakangan aja nggak apa-apa ya. Potensionya apa, nah, ini yang hanya kayak ini ya, apa namanya, skrupnya di sini loh, ini kabelnya copot ya, tapi di sini ada skrupnya. Oke, kita buka aja. Efek itu ya, itu paling sering elko bermasalah, itu paling sering. Ini kalau ternyata sama penyebabnya ya, berarti ya penyakitnya dari efeknya ini itu seperti itu. Nah, elko-nya sekitar sini ya, yang ini ya, itu biasanya bermasalah. Di video saya sebelumnya yang ini yang bermasalah. Nah, kita keker aja ya. Bentar ya, saya pakai kaca pembesar dulu. Oh, ternyata aman ya, untuk elko aman. Nah, elko aman. Di sini sebentar saya cek dulu, lihat dulu. Untuk elko aman ya, elko aman. Istilahnya nggak ada tanda-tanda bahwa elko-nya itu bocor gitu ya. Oh, ini
Seperti kena cairan nih ya, tuh di sini ya. Cairan dari baterai ini ya, fix ya. Cairan baterai ini. Kita lihat dulu, saya mati dulu ya. Ya, kalau ketutupan dengan apa namanya, kaca pembesar saya. Nah, ini kena cairan nih ya. Cairan tuh. Ya, cairan dari baterai itu ya. Hembes sampai sini. Ini sampai sini. Cairan baterai ini bisa menyebabkan konslet atau enggak. Nanti saya perbaiki ya, rapikan di sini. Kalau perlu ganti juga soket untuk baterainya ini. Vektor baterainya ini harus dikerok ya. Kenapa dikerok? Kalau nggak dikerok ya nanti resiko konslet itu ya. Cairan. Walaupun ini baterai ya, saya berhubungan dengan baterai. Juga nih. Tuh. Oke. Lainnya saya cek aman. Oke, potensio cek. Nah, kita cek potensio 100 ya, 100 atau 50 kilo nih, saya lupa ya. Tensionya. Kalau saya curiga di elko nya ya, di elko nya. Oke, normal. Ini normal ya, normal, nggak ada masalah. Saya tetap curiga di elko nya ya, jadi saya akan lakukan penggantian dulu, terutama elko yang ada di sini ya. Ini saya matikan dulu. Saya coba cek supply-nya, tegangan untuk apa namanya, IC nya, pastikan keluar dan normal, nggak ada kebocoran ya. Di bagian IC OM kalau aman ya aman ya. Selanjutnya elko nya saya ganti ya. Ini di sini plusnya. Oke, 8 volt ada sini ya. Ini harusnya 4 nih ya. Tuh, ini agak mencurigakan ya. Tuh, ini 3, ini 8. Kalau 8 volt di sini harusnya sekitar 4, harusnya sekitar. Saya besarkan. Nah, oke, kayaknya saya besarkan dia keluar ya. 4 itu ya. Nah, ini 32 level tone. Nah, yang satu ini selenco nih ya. Yang sebelah sini selenco. Jadi ketika gennya ini saya besarkan, yang sini dia 4, yang sini malah tambah berkurang. Kalau saya kecilkan di sini, oh dia 38, ini 38 ya. Oke, saya akan coba di antara dua ini ya, kemungkinannya. Karena ini saya putar-putar nggak ada masalah. Ini kalau punya potensionya ya ganti potensionya dulu ya. Kalau nggak punya ya elko-nya ya ganti elko biasa gitu ya. Nggak usah model seperti ini, seperti di video saya sebelumnya ya, seperti itu. Saya akan oplok-oplok dulu ya, oplok-oplok dulu, jadi satu persatu dulu. Apakah saya mau elko-nya atau apa namanya, potensionya dulu. Sering sekali ya masalah ini. Di video saya sebelumnya juga potensionya bermasalah, gitu ya. Oke, saya oplok-oplok dulu ya, ganti-ganti dulu elko-nya, terutama yang ini satu, ini sama ini mungkin ya, dua ini. Nah, yang ini berhubungan dengan supply ya. Oke, saya oplok-oplok dulu. Oke ya, sudah jadi. Nah, jadi masalahnya di mana, Mas? Ya, seperti yang saya bilang ya. Nih dari pengalamannya sebelumnya.
Setelah dilepas elko-nya baru ketahuan ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini sengaja belum saya bersihkan banget ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Dia jelas di sini ya, bawah sini ya hitam-hitam ya. Ya seperti ini PCB-nya. Saya ngelontok semua ya. Setelah dilepas baru ketahuan ya, ngelontok semua di sini. Nah, ini yang sering menjadi biang permasalahan ya. Secara fisik ya saya lihat nggak ada yang apa. Biasanya kan di sini ya kelihatan ya kalau elko bermasalah bocor gitu ya. Biasanya sekitar sini, nah itu agak hitam-hitam gitu ya. Nanti kalau kita kerok PCB-nya dia gampang ucul ya. Seperti di video saya sebelumnya lah ya. Saya udah jelaskan ya, itu ada indikasi ya. Jadi kalau sekitar elko-elkonya ini seperti agak hitam-hitam gitu ya, bercak atau bercak-bercak, terus kalian kerok sedikit itu pakai obeng atau apa aja ya, dia langsung ngelentek ya PCB-nya ini, cat PCB-nya. Nah, itu perlu curigai, kalian lepas dulu seperti ini ya. Jadi seperti itu. Setelah kalian lepas, nah ini dilihat bisa ya, bisa ketahuan di sini. Ini harus ganti. Cuma ini akan saya ganti juga nih yang 1 mikro sini. Tapi walaupun ini nggak apa-apa ya, saya lihat juga nggak apa-apa, nggak ada indikasi ya bermasalah. Karena yang bermasalah cuma distorsinya ya, itu di sini. Ini ganti ya, tinggal ganti aja. Ini saya tinggal ganti aja, sama merapikan ini aja ya. Ini merapikan, terus ini bekasnya apa, anunya akan saya kerok lagi ya. Ya dibersihkan lah. Sebetulnya gini aja nggak masalah, cuma ya takutnya bekas cairannya itu ya. Cairannya itu pastikan aman, nggak masih nyimpen gitu ya, bersihkan. Ini sudah saya bersihkan pakai thinner juga tadi. Ya dibersihkan lagi, akan saya kerok ya, seperti itu. Tinggal merapikan aja. Jadi masalah ya faktor di situ ya, elko. Efek itu paling sering ya terjadi di elko bermasalah itu sering sekali, nggak hanya ini. Saya sering membahas ya, sering memperbaiki juga masalah di elko gitu ya. Seperti itu. Oke ya, ini sebetulnya tinggal merapikan aja nih, merapikan nutup gitu ya. Sudah jadi, saya tinggal ngerok aja. Ini nggak saya bersihkan dulu ya untuk menunjukkan ke kalian gitu ya, bahwa memang masalah di sini. Dengan proses ngelepasnya, proses anunya kan nggak saya perlihatkan, nanti dikira rekayasa gitu ya, settingan gitu. Ini bisa dilihat ya, tuh yang udah saya kerok, ini yang belum ya masih hitam seperti itu. Nah, tetap beda ya. Saya juga udah jelaskan kalau yang PCB seperti ini itu kalau kalian kerok gini aja dia nggak akan gampang lepas, paling terluka gores. Tapi kalau yang sudah terkena cairan elko ini kalian gini kan aja langsung merudul gitu ya, biasanya PCB-nya langsung rontok gitu ya, senggol-senggol ini, atau kalian kerok gini rontok ya, atau lepas gitu ya, nggak tergores. Kalau yang masih normal kan tergores ini ya, kalau kalian gosok-gosok ini ya dia akan tergores aja, nggak sampai terkelupas lah ya, terkelupas seperti itu. Nah, sama seperti ini saya sebetulnya ini kelihatan nggak ada masalah, cuma saya ganti sekalian karena ini berhubungan dengan rangkaian drivernya, drive-nya ya, distorsinya. Jadi yang ini sama ini, kalau ini berhubungan dengan supply-nya ya, jadi nggak terlalu sama ini saya akan ganti ini ya. Ini sudah seperti ini, saya ganti dengan yang baru. Bentar, saya matikan dulu. Nah ya, kita ganti dengan yang baru sekalian, saya ganti itu ya sekalian. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya pelokotokannya. Udah jadi ini, intinya masalah di situ. Ini saya tinggal merapikan aja. Terus masang elkonya ini gimana mas? Menggol ini panjang pendek ya, di video saya udah sering sekali bahas ganti elko seperti ini dan elko biasa gini, nggak ada masalah. Masangnya direbahkan ya, jangan diberdirikan gini, karena kalau kesenggol-senggol jalur akan PCB akan terkupas atau lepas gitu ya. Jadi direbahkan aja, jadi biar ini nggak gampang tersenggol-senggol seperti itu ya. Ditidurkan gini, udah disolder itu ya, aman. Pakai elko seperti ini nggak apa-apa, aman ya, lebih kuat dibanding ini menurut saya. Ini kalau rusak bocor gitu di bagian bawah seperti ini tadi, kita lihat itu normal. Saya lihat, saya
ya nggak ada indikasi bahwa dia sudah swak gitu ya. Nggak ada cairan yang keluar seperti itu. Tapi ketika saya lepas, ya seperti ini kondisinya, dia sudah hitam-hitam seperti ini dan PCB-nya ikut terkelupas dengan elko-nya gitu ya ketika saya lepas gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau ya coba kalian apa ini ya, ini tadi kan saya cek tegangannya, kita coba bandingkan ya. Setelah ini ganti elko apakah terus tegangannya di situ normal. Nah ini juga ya, sebelum saya tutup nih videonya, kita akan bandingkan ya. Tadi ketika awal gitu ya, harusnya dia setengah ya, harusnya ya, logikanya itu dia setengah dari supply utamanya gitu ya, harusnya. Oke ya. Oke. Oke, udah ya. Saya akan coba cek ya tegangannya. Masih input dulu. Kita cek gitu ya. Nah, untuk kita membandingkan yang tadi ya. Nah, ini di outputnya apakah masih sama seperti di awal tadi? Oh masih, berarti memang seperti itu ya. Memang seperti itu karakternya. Oh sama ya, 3,9 lah ya, 3,9 itu ya, kurang lebih hampir 4 lah ya. Oh tetap sama ya. Kalau ini tadi ketika saya putar minus kecil gitu, kecil atau besar, dia itu tegangannya itu dia. Oh ini kan 4 ya, 4 ini posisi kecil ya. Nah gini ya, ini kecil. Nah ini kan gini minimum ya, itu gampang. Terus ini saya besarkan, saya geser-geser lah. Nah, saya besarkan di kaki 1 ini dia. Nah tetap ya 4 ya, tuh betul ya. Nah, 4 ini tuh 4 ya, normalnya seperti itu. Nah ini supply-nya cuma 88,1 ya, kurang lebih harusnya setengah VCC 4 sekian lah ya. Nah ini untuk perbandingan aja ya, gampangnya seperti itu. Cek ya, ini saya putar-putar pun saya geser-geser ya, dia tetap 4 ya. Kalau di awal tadi itu ketika saya kecilkan, besarkan, itu kadang di sini besar ya, hampir 4 tapi di bawah 4 ya. Terus yang ini ya sama aja ya, kalau saya geser-geser ini tetap sama, stabil 4 ya, artinya sudah normal ya, memang masalah di situ. Nah itu gampangannya juga ngecek seperti itu ya, karena sering juga saya terkecoh ya, ininya kelihatannya seperti bocor supply-nya itu setengah VCC ya, seperti yang saya bilang, tapi nggak sampai. Terus saya ganti IC-nya ternyata masih sama. Nah ternyata penyebabnya adalah elko-elkonya seperti ini, elko seperti ini ya. Kalau nggak ada rangkanya, nggak ada elkonya seperti ini, kemungkinan resistor. Nah itu biasanya Pak, ini sering terjadi ya, karena ini ada elko-elko ya, ganti aja. Ini nanti juga akan saya ganti ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita ukur ada kecurigaan di IC-nya, outputnya ganti IC, ganti elko, sudah normal lagi ya. Jadi bukan di IC-nya ya. Oke, saya tinggal merapikan, ganti-ganti ini. Ini videonya saya tutup sampai di sini dulu ya, karena di video sebelumnya sudah ada ya, bahkan ganti potensio pun karena rosok-rosok ya, sok-sok grok-grok gitu ya. Nah ini kan enggak. Setelah ganti potensio baru penyakit seperti ini ya, jadi distorsinya seperti kurang gitu ya, seperti bermasalah ya. Ganti elko langsung normal kembali semua ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu uploadannya, nanti kita lanjut ke yang ini ya. Ini belum saya coba juga ya, seperti biasa saya bikin video itu belum saya coba. Nanti saya coba dulu aja sebelum bikin video ya, rusaknya apa. AMP simulator ya, nanti saya coba pakai mic aja. Ini soalnya bluetooth saya agak error sedikit ya, ada denging suara gitu ya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya, uploadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.